Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rosalita Daulay. Saya di sini akan menjelaskan analisis kasus non-klinis berdasarkan teori Skinner, di mana teori Skinner ini berfokus pada lingkungan. Lingkungan adalah hal yang sangat penting bagi manusia dalam menjalankan hidup agar lebih tentram dan merasa nyaman. Nyaman itu sendiri adalah di mana kondisi kita merasa bahwa diri kita dihargai, merasa aman, senang, dan tidak ada beban pikiran. Tetapi, apa yang terjadi apabila seseorang merasa tidak nyaman atas apa yang ia punyai dan selalu merasa kekurangan dan ketidaknyamanan dalam lingkungan tersebut dapat membuat seseorang pejabat terjerumus. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, seorang yang menjadi koruptor yang mengkorupsi milik orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dijelaskan tentang pengertian istilah korup. Kata korup adalah kata benda. Korup adalah buruk, rusak, busuk. Arti lain korup adalah suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya. Dapat disogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Mengkorup adalah merusak, menyeleweng, atau menggelapkan barang, uang, milik perusahaan, negara, tempat kerjanya. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang, negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Mengkorupsi adalah menyelewengkan atau menggelapkan uang dan sebagainya. Apa penyebab korupsi itu? Penyebab korupsi yang dimana pada umumnya di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional, dan moralitas, serta kebiasaan adat istiadat, tradisi, demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi, di mana penyebab korupsi ini rata-rata berasal dari lingkungan sekitar. Penyebab seseorang korupsi ada dua, yang terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini faktor yang merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri kita pribadi. Hal ini bisa ditandai dengan adanya sifat manusia yang dibagi menjadi dua aspek, yaitu berdasarkan aspek perilaku individu. Berdasarkan aspek perilaku individu dapat dibagi menjadi sifat tamak atau rakus. Sifat tamak atau rakus merupakan sifat manusia yang merasa selalu kurang dengan apa yang telah dimilikinya, atau bisa juga disebut dengan rasa kurang bersyukur. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Orang yang tidak memiliki moral yang kuat tentu akan mudah tergoda melakukan perbuatan korupsi. Salah satu penyebab korupsi ini merupakan tonggak bagi ketahanan diri seseorang dalam kehidupan. Selanjutnya, gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup tertentu menjadi salah satu penyebab korupsi yang disebabkan oleh faktor eksternal. Bila seseorang memiliki gaya hidup yang konsumtif atau boros dan mendapatkan lebih kecil dari konsumsinya tersebut, maka hal ini akan menjadi penyebab orang korupsi. Dan yang B adalah berdasarkan aspek sosial. Berdasarkan aspek sosial bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Hal ini bila terjadi karena dorongan dan dukungan dari keluarga, walaupun sifat pribadi seseorang tersebut tidak ingin melakukannya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan untuk melakukan korupsi, bukan memberi hukuman. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal
menyebab korupsi lebih condong terhadap pengaruh dari luar, di antaranya aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Penyebab korupsi dalam aspek ini adalah ketika nilai-nilai dalam masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi, masyarakat tidak menyadari bahwa yang paling rugi atau korban utama ketika adanya korupsi adalah mereka sendiri. Selain itu, masyarakat juga kurang menyadari kalau mereka sedang terlibat korupsi. Korupsi tentunya akan bisa dicegah dengan diberantas bila ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi hampir mirip dengan perilaku konsumtif pada faktor internal. Bedanya, di sini lebih ditekankan kepada pendapatan seseorang, bukan kepada sifat konsumtifnya. Dengan pendapatan yang tidak mencukupi, bisa menjadi penyebab korupsi dilakukan seseorang. Dan yang terakhir adalah aspek organisasi. Dalam aspek organisasi, penyebab korupsi bisa terjadi karena beberapa hal, sepertinya kurangnya adanya keteladanan, kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadai sistem akuntabilitas yang benar, serta kelemahan sistem pengendalian manajemen yang lemah pengawasan. Cara menghindari korupsi. Yang pertama, menanamkan rasa bersyukur kepada diri sendiri, menghindari lingkungan yang negatif, selalu menanamkan sikap jujur kepada diri sendiri, dan bersikap tanggung jawab. Untuk menghindari perilaku korupsi, Skinner mengatakan adanya tingkah laku individu bukan hanya sekedar respon terhadap stimulus, tetapi adanya suatu tindakan yang dibuat secara sengaja atau operan. Salah satu unsur terpenting bagi Skinner adalah adanya suatu penguat dan hukuman, tetapi pada kasus non-klinis ini lebih kepada suatu hukuman yang ada akan membuat seseorang tidak akan melakukan perilaku korupsi untuk kedepannya. Apabila seseorang melakukan kesalahan, akan diberi penguat negatif, yaitu penghukuman, di mana seseorang akan mendapatkan hukuman atas apa yang telah ia lakukan guna untuk tidak mengulangi perilaku negatif tersebut lagi. Dalam Skinner terdapat perilaku konsekuensi ke depannya, di mana perilaku di sini adalah perilaku seorang pejabat yang memakan hak yang bukan hak yang ia miliki, tidak memberikan, malah menyimpan dan bahkan tidak memberikan kepada orang yang sebenarnya mempunyai hak tersebut, yang sebagian besar disebabkan oleh lingkungan atau disebut juga korupsi. Konsekuensinya, apabila pejabat melakukan tindakan tersebut, maka pejabat akan mendapatkan hukuman seperti dasar hukum yang terdapat pada konsekuensi ini, yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Maka apabila seseorang melakukan tindakan tersebut, dia akan mendapatkan konsekuensi tersebut. Lalu apa kedepannya yang akan dilakukan? Seorang pejabat tersebut tidak akan melakukan perilaku tersebut lagi, karena sudah diberikan hukuman yang terdapat di undang-undang yang terpapar pada konsekuensi tadi. Undang-undang yang sepadan terhadap apa yang ia lakukan dan juga orang lain tidak akan berpikir beberapa kali untuk melakukan
hal tersebut. Dari hasil penjelasan saya tadi, maka dapat disimpulkan pada setiap apa yang kita lakukan pasti akan ada yang kita dapatkan, baik itu perilaku positif atau perilaku negatif. Apabila seseorang berperilaku positif, maka sekitarnya akan memberi penguat bagi dirinya. Dan apabila melakukan hal yang negatif, maka akan dapat penghukuman. Begitu juga dengan kasus klinis saya ini. Pejabat tersebut akan mendapatkan penghukuman apabila ia melakukan hal yang negatif, seperti korupsi yang ia lakukan yang mengakibatkan lingkungannya menjadi sengsara. Penghukuman akibat ia lakukan oleh lingkungannya dan karena lingkungannya juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.